dan saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, bagus kalau kita boleh belajar dari sebuah pengalaman tentang kerahiman ilahi yang akan kita bersama bahas satu persatu, supaya banyak orang bisa mengenal, mencintai dan menghayati bagaimana gambaran Allah kita yang Maha Rahim itu luar biasa. Dan bersama dengan catatan kita tentang buku harian Santa Faustina yang sangat tebal saudara-saudara seperti ini, semoga menjadi sebuah catatan permenungan kita untuk sejenak bijak, siapa tahu bisa menyentil kehidupan kita dan kita pun boleh mengoreksi kehidupan kita sehingga hidup kita pun berkenan kehadiran Allah. Saya akan mulai dengan cerita dari pengalaman saya sendiri, saudara-saudara. Sejujurnya, devosi dalam kerahiman ilahi sebagaimana dianjurkan oleh Santa Faustina, saya sendiri sebetulnya waktu-waktu yang lampau, mungkin 5 tahun yang lalu, itu belum pernah mengenalnya secara mendalam. Pengalaman saya, kekaguman saya itu justru ketika saya sedang jatuh sakit. Ketika itu saya serangan jantung. Bagaimana pengalaman serangan jantung itu justru membuat saya disadarkan akan misteri kerahiman Allah yang luar biasa. Dan di situ kekaguman awal saya mulai mengenal kerahiman ilahi. Melalui doa yang sangat singkat, Jesu ufam tobi, Jesu ufam tobi, yang tadinya saya pikir ini adalah bahasa Spanyol apa Portugal gitu ya, saya nggak begitu tahu teman-teman. Tapi ketika saya mengucapkan terus Jesu ufam tobi, Jesu ufam tobi, Jesu ufam tobi, Jesu ufam tobi, berkali-kali saudara-saudari, ternyata membawa pada sebuah rahmat dan pengalaman karunia Allah yang boleh kujumpai dalam doa kerahiman ini. Kendati waktu itu saat serangan itu aku hanya mengucapkan secara spontan, tapi terus berkali-kali, pada akhirnya saya menemukan sesuatu ketika saya mulai membaca buku Faustina ini, catatan harian yang bagi saya luar biasa ini, satu persatu saya baca, saya kenali, rupanya di situ saya mulai jatuh hati saudara-saudara. Saya mulai jatuh cinta. Padahal kalau boleh dirumuskan, gereja telah merumuskan itu, mengumandangkan itu pada tahun 1980-an pada ensiklik di mana Yohanes Paulus II mengumandangkan itu dalam Dives in Misericordia tentang kerahiman ilahi. Dokumen itu juga menceritakan mengenai pentingnya kerahiman Allah dikumandangkan. Tapi waktu itu saya sambil lewat begitu saja teman-teman. Karena sambil lewat bagi saya tidak terlalu berkesan, karena saya sendiri sebagai imam punya devosi yang lain. Devosi Rosario, Maria misalnya, atau devosi tertentu 3 kali Salam Maria, Hati Kudus, dan ziarah ke tempat-tempat sucinya. Maka dalam catatan ini yang paling penting untuk kita gumuli bersama adalah ketika aku sudah mulai jatuh cinta dengan devosi kerahiman ilahi ini, aku menjadi senang mendoakannya. Tumbuh harapan dalam karya dan pola perilaku. Bahkan tak segan-segan teman-teman, saya mendoakannya mulai dari saat itu saya jatuh cinta sampai detik ini pukul 15.00 berdevosi kerahiman sambil berdoa koronkan dimanapun saya berada. Saat saya ada di rumah, saya menyiapkan tempat yang khusus. Saat saya ada di jalan-jalan, saya berhenti sebentar dan memandangkan itu menjadi sebuah devosi yang sangat indah. Saya mencintainya. Dan kini aku merasa hidupku yang seperti sekarang ini adalah buah kerahiman ilahi yang luar biasa yang kuperoleh
ketika semasa aku boleh diberi kesempatan yang kedua kalinya untuk bisa hidup kembali. Maka di sini devosi kerahiman menjadi semacam niat dan komitmenku untuk menyebarluaskannya kepada setiap orang supaya bisa mencintainya dengan setulus-tulusnya, sebagaimana Tuhan pun menghendaki agar setiap orang mendekat kepadanya, datang kepada kerahimannya dalam doa-doa dan cinta sang manusia. Mari kita mensyukuri semuanya itu, dan semoga hal-hal yang terkait dengan kupas tuntas kerahiman ilahi ini juga menjadi kekaguman Anda dan saya untuk mulai mengenal apa sih devosi kerahiman itu. Buku ini tebal saudara-saudara, 1000 halaman, tapi buku ini bercerita tentang buku harian Santa Faustina, sebuah catatan-catatan harian yang akhirnya mulai disusun. Dan saya merasa yang ditulis oleh Santa Faustina ini pertama-tama adalah undangan Tuhan untuk menyelami kerahiman Tuhan yang tiada batasnya. Buku ini pun mengajak setiap orang untuk bisa mendekati Tuhan apapun keadaannya. Bahkan dalam buku ini Santa Faustina memperkenalkan supaya kita sebagai orang-orang yang mengenal Yesus Kristus, mencintainya, kita merenungkan derita Yesus di kayu salib pada pukul 15.00. Itulah jam rahmat, itulah jam berkat, itulah jam penuh mukjizat. Santa Faustina telah mengkomunikasikan itu dalam buku hariannya. Kita pun kalau punya waktu boleh membacanya. Ada buku-buku komentar indah, dan pada kesempatan yang indah ini bagi kita penting untuk mulai mendekati Allah yang Maha Rahim itu. Saudaraku, mendekati kerahiman Allah tidaklah sia-sia dalam hidup kita. Makan ketupat, minumnya jus. Tetap semangat melayani Yesus. Salam kerahiman.